Shalom saudara, selamat pagi, siang atau sore dimanapun saudara berada ya. Tetapi kalau di tempat saya berada itu sore hari. Dan salam dari saya Uncle Mandil 24. Dan hari ini Uncle Mandil kembali mau share pembelajaran Alkitab ya, di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-22. Kalau di sebelumnya Uncle Mandil sudah share di ayat yang ke-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sudah Uncle Mandil share. Saudara bisa cek di video Uncle Mandil sebelumnya. Dan hari ini Uncle Mandil mau share di ayat yang ke-22. Saudara, Uncle Mandil sebelum men-sharekan pembelajaran Alkitab, saudara, kita persiapkan hati kita ya. Artinya mempersiapkan hati kita, mempersiapkan batin kita ini adalah kita tidak usah menipu Tuhan. Kita nggak bisa menipu Tuhan. Kita nggak usah berpura-pura di hadapan Tuhan. Saudara yang mendengarkan, melihat video ini, saudara, ketika saudara mendengar video ini, yang Uncle Mandil sharekan adalah firman Allah. Jadi saudara tidak usah berpura-pura untuk menipu Tuhan. Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu. Ya, siapapun manusia di bawah matahari ini Tuhan tahu apakah dia rindu kepada Tuhan apa tidak. Apakah dia sungguh-sungguh mencari Tuhan apa tidak. Yang menjadi hakimnya bukan Uncle Mandil, saudara, bukan. Tetapi firman Allah itu yang menjadi hakim, yang melihat, yang mengoreksi, yang memutuskan apakah kita layak di hadapan Allah atau tidak. Tetapi di ayat-ayat sebelumnya Uncle Mandil sudah sampaikan bahwa apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita ya. Dan sekilas Uncle Mandil mau mengingatkan kembali bahwa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita adalah percaya menerima anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, Sang Firman, firman Allah yang telah menjadi manusia itu di dalam Yesus Kristus. Inilah yang menjadi kehendak Allah. Kita percaya, kita menerima Dia. Ya, dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40 saudara bisa baca. Dan hari ini persiapkan Alkitabmu. Dan Uncle Mandil mau lanjutkan di ayat yang ke-22 dalam Matius pasal 7 ayat 22. Uncle Mandil 24 ini akan membacakan apa yang menjadi isi dari Matius pasal 7 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan dari sini saudara ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku. Nah, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga, demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada hari terakhir. Jadi kita akan, Uncle Mandil akan men-share apa yang sudah dituliskan di dalam ayat yang ke-22. Di sana dikatakan apa saudara? Pada hari terakhir. Pada hari terakhir. Pada hari terakhir itu hari apa? Kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan pada hari terakhir. Kalau kita ini dalam kalender ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan kembali lagi. Ya kan? Dimana banyak hari-hari yang kita lalui, yang kita hadapi. Tetapi di dalam ayat yang ke-22 di sana dikatakan apa? Pada hari terakhir. Berarti pada hari terakhir ini kalau kita lihat saudara, kata hari dalam teks asli atau Ibraninya adalah, Yunaninya adalah hemera. Hemera itu artinya day, hari. Hari apa? Hari ini yang dimaksudkan dalam hemera ini adalah the period from sunrise to sunset. Artinya satu masa periode di mana mulai dari matahari terbit sampai terbenam. Itulah yang disebut dengan hari. Ya. Dan hari terakhir artinya kedatangan
Yesus Kristus kedua kalinya. Di mana kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Ya, di mana kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Itu adalah hari terakhir, hari penghakiman itu dimulai. Penghakiman. Jadi yang penghakiman itu hari apa? Hari terakhir. Bukan hari Senin, bukan hari Selasa, bukan hari Rabu, bukan hari Kamis, bukan hari Jumat, tapi hari terakhir. Hari Tuhan, hari penghakiman, hari kedatangan Yesus Kristus. Apa yang dimaksudkan kata berikutnya, saudara? Coba kita lihat. Di situ dikatakan, kalau saudara bisa ingat, ya, kalau saudara pernah dengar di dalam Matius pasal yang ke-7, 27 ayat yang ke-54. Saudara pernah tidak mendengar bahwa, saya akan bacakan aja. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara, kalau kita lihat di mana di dalam ayat yang sebelumnya, ayat 45 sampai 51 di dalam Matius pasal 27 ini, saudara, di situ pada jam 12 sampai dengan jam 3 sore itu terjadi kegelapan menutupi daerah itu. Kegelapan menutupi daerah itu. Di situ orang sudah mulai takut, sudah mulai kocar-kacir. Apalagi terjadi gempa pada waktu Yesus telah menyerahkan nyawanya. Terjadi gempa. Terjadi gempa, saudara. Gempa bumi. Di situ orang takut sekali. Dan di mana orang berlarian, kemudian prajurit dan orang-orang yang ada di situ, prajurit itu berkata bahwa sungguh Yesus ini, dia ini adalah anak Allah. Saudara, inilah satu periode di mana sebelum matahari terbenam, ya, from sunrise to sunset. Di mana kalau dalam hitungan hari pergantian orang-orang Yahudi, itu pergantiannya pada jam 6 sore. Itu memasuki hari yang baru, ya. Jadi perhitungannya adalah matahari terbit hingga matahari terbenam pada jam 6 sore. Di situ mau pergantian hari. Makanya cepat-cepat mayat Yesus itu yang disalib itu diturunkan nanti, ya, oleh Yusuf, ya, oleh Yusuf diturunkan, dan itu cepat-cepat dirempahi, ya, bersama dengan, dan nanti setelah itu dikafani, setelah itu dimasukkan ke dalam goa milik Yusuf Arimatea. Jadi ini, saudara, jadi sebelum pergantian hari itu harus sudah diturunkan, dikafani, kemudian dikuburkan, karena memasuki hari yang baru, gitu, saudara. Jadi tidak sampai berganti hari, dan itu harinya sangat singkat sekali, ya, mulai dari sunrise to sunset itu sangat singkat sekali. Begitu juga yang dimaksudkan di dalam apa yang dituliskan dalam ayat yang ke-22 ini. Pada hari terakhir itu begitu singkat penghujungan hari-hari mulai dari Adam sampai hari ini, di mana Yesus Kristus datang kedua kalinya. Itulah hari terakhir, saudara. Terjadinya penghakiman dan lain sebagainya, saudara. Disitulah yang disebut dengan hari terakhir. Dan hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada Yesus, saking takutnya, karena perubahan baik di angkasa maupun di bumi ini. Banyak orang takut, saudara. Terjadi peristiwa-peristiwa yang begitu mengerikan, dan orang takut. Seperti di mana pergantian hari, mulai dari jam 12 di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-45 sampai yang ke-51, sebelum Yesus
menyerahkan nyawanya. Di hari terakhir itu terjadi kegelapan, dan setelah Yesus menyerahkan nyawanya terjadi gempa bumi. Saudara, ini kedatangan Yesus yang pertama sebagai tebusan. Dan banyak orang yang takut ketika peristiwa itu terjadi. Ada orang yang percaya, ada orang yang berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Dan nanti kedatangannya yang kedua kalinya, itu juga yang terjadi, saudara. Banyak orang yang akan takut, banyak orang yang akan berlarian dan memanggil nama Yesus, Tuhan Yesus. Banyak orang oleh karena situasi alam yang terjadi, perubahan yang terjadi, banyak orang memanggil nama Yesus. Tetapi Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Tetapi di ayat yang ke-23 dikatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan mukjizat demi namamu, bernubuat demi namamu? Banyak orang dalam hidupnya oleh karena agama melakukan sesuatu yang baik, bagus. Sekali lagi, apapun bentuk spiritual, mukjizat, bernubuat apapun, tetapi jikalau hatimu tidak percaya, tidak menerima Yesus Kristus, inilah artinya adalah engkau membuat jalanmu sendiri. Engkau tidak percaya kepada apa yang Allah telah buat atas hidupmu. Allah hendak dan mau ingin engkau selamat. Itu sebabnya dia hadir di dalam firman Allahnya. Itu sebabnya dia hadir di dalam sang firman itu, menjadi manusia. Supaya apa? Supaya engkau, aku, kita semua diselamatkan. Selamat. Tetapi jikalau menolak apa yang Allah telah buat di dalam Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus yang telah menjadi korban, menebus hidup kita, menggantikan diri kita, yang telah menyerahkan nyawanya, dan kita tidak mau percaya, tidak mau menerimanya, itu berarti kita membuat jalan kita sendiri untuk masuk ke sorga. Dan itu gagal. Karena sorga itu adalah di mana ada Allah. Allah berkenan, disitulah letaknya sorga itu. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Kalau Allah tidak berkenan kepada kita, maka kita nggak menikmati hidup dalam hadiratnya. Sorga itu karena kehadiran Allah. Allah yang telah membuat tempat itu menjadi hidup, menjadi sukacita, karena sumber sukacitanya ada di situ. Karena Allah itu ada di situ. Allah berkenan kepada kita oleh karena kita di dalam Yesus Kristus, yang menjadi jaminan ukuran adalah Yesus Kristus, dan kita tidak lagi termasuk dalam golongan durhaka. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya, saudara. Kiranya kita jangan tertipu dengan kedok agama, tapi biarlah kita setiap orang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu percaya, menerima Yesus Kristus. Puji Tuhan.